Ya, Bapak Ibu, selamat datang di Faida Lajin. Ini pertemuan kita yang keempat. Dr. Willy akan memberikan background mengenai Faida dan Pak Hanafi akan share mengenai Lajin. Kegunaan dari Lajin itu apa? Nah, untuk di awal izinkan kami untuk disclaimer juga. Pernyataan. Pernyataan. Maaf Yulianta, mungkin yang membawakan Lajin itu Dr. Sally, dibantu oleh Ibu Nancy. Oke, untuk yang pertama nanti langsung dengan Dr. Willy dulu. Silakan, Dok. Jadi begini ya, Nyahari, selamat siang semuanya. Saya berniat bicara lagi dalam hal ini setelah membaca pengantar dari buku Self Healing. Di situ banyak hal-hal yang saya kagumin, maka saya memajukan ke sana. Dan kedua, ini faedah yang nomor 4. Jadi 1, 2, 3 kita sudah belajar. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita menjalankan ini semua? Kalau nanti sebulan atau bulan depan, 2 bulan lagi kita stop, percuma. Kita harus jalankan terus. Jadi untuk itu kita masih tetap harus mempunyai kepercayaan dalam teknik ini. Kedua, kita mempunyai motivasi dan disiplin. Baru kita dapat hasil yang berkualitas. Nah, setelah saya baca ini ternyata baik jika kita mengenal sejarahnya. Kenapa sampai Mr. Xiao ini menyebarkan ilmu ini sampai ke seluruh dunia. Begitu confidence-nya, begitu yakinnya bahwa ini memang teknik bagus sekali. Untuk itu dia sebelum buat buku ini dia minta testimoni kemana-mana, antara lain saya diminta. Dan ternyata saya punya testimoni dimasukkan ke dalam sini. Saya nggak bisa dilihat ini semua ya. Tolong kalau bisa dirubah. Nah, sudah itu dia bilang antara lain saya cerita bagaimana waktu saya sudah menganjak umur 60-an, bagaimana saya bisa mengisi waktu saya jika sudah pensiun. Bagaimana saya bisa mengatur, menguasain saya punya kesehatan. Saya pikir ke Tai Chi, saya pikir ke Qigong, ya ke yoga, kemana. Akhirnya saya mendapatkan banyak berita email dari kakak saya tentang faedah ini, saya kumpulkan sampai waktu itu saya bisa bicara lagi di dalam anggota gereja saya dan teman-teman. Di situ saya terapkan ini pada pasien-pasien dan terapkan pada diri sendiri. Kira-kira tahun 2016 lah itu aktifnya. Sejak itu saya pakai terus sampai sekarang. Nah, akhirnya setelah saya baca-baca lagi, ternyata ini persis seperti apa yang saya buat buku dalam Masat, ialah mengatasi sendiri nyeri Anda. Jadi tujuannya sama, cuman faedah lebih luas lagi dengan apa yang saya kerjakan massage. Dia juga bilang, kenapa faedah itu lebih baik daripada akupunktur, massage, ataupun yang lain? Karena kalau massage memerlukan ahli yang bisa mengerjakan. Tapi kalau faedah, dengan carpet bombing semua dikerjakan, siapapun bisa dan kita belajar dalam waktu 1-2 menit sudah cukup. Begitu juga akupunktur, sama prosesnya. Nah, di diagnosis 5 menit ini bahwa traditional Chinese medicine bilang penyebab sebagian besar dari apa yang disebut penyakit ialah adanya oklusi dari mikrosirkulasi. Tersumbatnya sirkulasi yang kecil-kecil semua. Nah, sedangkan mikrosirkulasi ini pentingnya bukan main untuk pertukaran nutrisi dan racun via kapiler dan kelenjar getah bening yang berhubungan dengan organ. Nah, disitulah yang paling banyak tanda-tanda penyumbatan ialah di tempat penekukan dan ujung anggota tubuh. Jadi antara lain, Mr. Xiao ajarkan konsentrasi ke inner elbow, sikut dalam, dan juga penekukan di dengkul. Dia bilang begitu. Tanda-tanda penyumbatan meridian jantung menurut Mr. Xiao ini ialah 90% tanda-tanda ungu atau hitam selama proses. Jadi mereka menghantam terus untuk ke situ. Nah, dalam hal ini saya tidak terlalu ekstrim, tidak perlu sampai begitu keras. Nanti banyak lagi dan bisa bicarakan misalnya di dalam hal CPR untuk menolong orang hidup mati itu bahaya. Kalau ada biru-biru itu ternyata tidak berhasil dengan faedah, maka langsung bisa dituntut kita, kamu yang mishandling pasien itu semua ya. Tepuk selama 5 menit cukup untuk membuat clearing dalam oklusi ini. Caranya teknik lah itu, jangan terlalu cepat, setengah detik. Kalau saya hitung dengan 1 kali itu berarti 3 kali pukul sampai 9 kali. Karena angka 9 ajaib sekali katanya untuk penyembuhan. Angka 9 itu stop pada saat top, jangan stop pada saat 10, berarti 0, energinya 0 lagi. Nah ini ya, dalam kehidupan ya, jangan main-main. Akibat kita sakit, kerugian ekonomi dalam nyeri kronis itu besarnya bukan main. Dengan nyeri otot aja, lebih dari 19 juta orang per tahun. Akibat masalah leher, lebih kurang dari 1,5 juta absensi. Dia tidak bisa kerja. Kalau tidak bisa kerja, biayanya berapa? Di dalam masalah leher di Belanda tahun 1996, lebih dari 680 juta dolar kerugian negara. Dan kerugiannya itu bukan saja untuk negara, tapi untuk keluarga, untuk dia orang
di Indonesia tidak dapat penghasilan, tidak bisa makan, tidak bisa hidup secara layak. Belum juga pajaknya untuk negara dan perusahaannya dan macam-macam. Nah, ini biaya biasanya tidak langsung 77%, biaya rumah sakit, biaya transport, biaya obat, dan lain-lain. Sedangkan spesialis honorarium hanya 0,2%. Ya. Nah, fibromialgi dan low back pain kronis, hilangnya produktivitas sebagai biaya yang terbesar. Sedangkan Kemmler and Fourney bilang pendapatan CRPS turun secara signifikan jika orang mempunyai nyeri kronis. CRPS itu ialah Complex Regional Pain Syndrome yang disebut juga atrofi, Sudeck atrofi atau distrofi. Nah, ini pengantar dari Mr. Xiao. Bisakah saya benar-benar menyembuhkan diri sendiri? Itu pertanyaannya. Dia bilang industri medis ya, itu membuat pemborosan keuangan di kehidupan. Pemecahan lebih besar daripada pencegahan. Dia selalu bilang menolong pasien yang tenggelam di tempat terjadi itu, tapi mengabaikan tanah dan air di hulu sungai. Jadi carilah tempat tuh yang di mana yang sebagai hambatannya, bukannya menolong orang supaya hidup pada saat tenggelam itu saja. Nah, sedangkan paedalagin ini suatu metode yang mengaktifkan mekanisme penyembuhan diri dalam diri kita. Terapi medis tidak sama dengan paedalagin dan juga lain daripada yoga dan tai chi. Latihan otot lebih sederhana, itu yoga dan tai chi. Tapi kalau paeda, dan ini ada filosofinya di dalam hal ini. Bukan saja latihan otot, tapi ada juga tujuan. Antara lain, intinya semua ialah menghilangkan toksin dalam tubuh kita. Sifat paedalagin yang sederhana dan efektif, ini paedalagin tersebar selama 6 tahun, waktu 6 tahun itu, ke 60 negara dan puluhan juta orang, berbagai warna kulit, agama, dan sosial tertolong. Tahun 2009 sampai 2015 dikumpulkan testimonial di buku Chinese ini, lebih dari 1 juta eksemplar buku ini diterbitkan, dan secara konservatif paedalagin membantu preventif dan terapeutis lebih dari 50% dari semua penyakit. Kembali paeda itu ke asal sifat manusia, ialah manifestasi keilahian di diri kita. Ialah apa? Kita ini manusia berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kita mempunyai kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Tapi sifat kita ini yang kapasitas yang besar, PowerPoint dari manusia ini hilang secara perlahan. Nah, tujuannya dengan adanya paeda itu membuktikan pentingnya kita mengembalikan kemampuan kita untuk penyembuhan diri sendiri, ya. Dan itu terbukti dalam sakit kronis, kanker, stroke, diabetes, psoriasis, macam-macam semua, diabetes semua. Nah, ini diakui dalam pengobatan China. Dalam testimoni wawancara telepon setelah lokakarya di China Agustus 20, dibilang meditasi 2 kali sehari, pagi dan sore. Paeda dan lajin meditasi melakukan pembersihan internal berdasarkan prinsip tradisional Chinese medicine. Jadi pada lajin fokus pada fisik, sedangkan meditasi Chan, hati, berkurang itu membuat rasa takut, benci, penyebab semua penyakit. Jika meditasi berkurang, fokus pada fisik kita yang berkurang, nah itulah kegunaannya bahwa kita itu harus latihan paedalagin. Tubuh, hati, dan jiwa kita adalah satu kesatuan yang utuh. Kesehatan fisik secara alami memperbaiki kualitas meditasi dan spiritual. Jadi kalau kita lakukan paeda dan juga meditasi, hasilnya bakal lebih kuat lagi. Alam semesta menyediakan pilihan, tapi manusia telah meninggalkan yang tadi saya bilang. Sedangkan dalam badan manusia itu mempunyai benih purba yang terbelangkai selama ribuan tahun itu. Jadi mekanisme penyembuhan diri bawaan kita itu adanya di manusia doang, satu-satunya spesies di bumi ini. Bedanya dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang bisa hanya mempertahankan saja. Dengan tautan ke buku meditasi Chan Hati di halaman terakhir, maka Mr. Xiao itu mengharapkan pembaca akan menggabungkan keduanya untuk menikmati pengalaman hidup yang holistik dan menyenangkan. Nah, dia bilang seperti mengendarai mobil, ada hardware dan software, kita hanya memakai kunci untuk menghidupkan mesin. Jadi saya juga pikir, makanya waktu kalau saya latihan paedalagin, saya juga latihan bernapas seperti yang Qigong ajarin. Jadi itu termasuk meditasi. Itu satu-satunya yang saya bisa kombinasikan pada saat ini. Nah, ini di sini ada wawancara lagi bahwa paedalagin itu lebih baik daripada CPR, resusitasi kardiopulmoneri, di efektivitas serangan jantung akut. Baru tadi sebelum mulai dengan simposium ini, saya berdiskusi dengan Pak Yulianta dan kakak saya Dr. Sally. Memang bisa dijalankan, tapi hati-hatilah. Sebab CPR itu lebih diakui di dalam internasional, dunia internasional, sedangkan paeda belum dilakukan. Jika kita melakukan paeda, tapi tidak melakukan CPR, ternyata pasiennya mati, kita akan bisa disalahkan.
mungkin bisa dituntut. Jadi boleh kita jalankan seandainya pukul-pukul di sikut tapi CPR, heart massage dijalankan terus dua-dua. Jadi paidalajin ini berasal dari pandangan kuno tentang alam semesta dan perawatan kesehatan. Energi positif menangkal penyakit ya. Nah, ini semua nih harus didukung dengan secara pribadi mempraktekkannya. Nanti kalau bisa dari pihak organisator meminta kepada pengikut ini semua untuk mengumpulkan semua hasil-hasil dari hasil ini. Jadi kita bisa membuat suatu testimoni, kumpulan testimoni untuk memperkuat kita punya kedudukan sebagai suatu metode yang baik di dalam dunia ini. Prinsip sama dengan paidalajin ialah meditasi Chan Hati. Dia mengajar di California, mereka yang berpengalaman menemukan paidalajin membantu mereka bermeditasi dengan lebih mudah dan mendalam. Dan mereka yang tidak melakukan meditasi sebelumnya mengalami pembersihan meridian yang tersumbat. Dalam loka karya itu meditasi 2 kali sehari, pagi sore. Ada meditasinya juga berdasarkan prinsip pengobatan China tradisional. Paidalajin fokus pada fisik, meditasi fokus kepada kita punya hati spiritual, khawatir, takut, benci, penyebab semua penyakit. Kita harus hilangkan itu semua. Jadi makanya juga ada kata-kata, ada nyanyiannya sekarang. Forgive me, I'm sorry, forgive me, I love you, thank you. Itu semua tujuan itu ke arah itu semua. Biar hati kita tuh bersih, bersyukur kepada Tuhan semua. Di sini dibilang juga kesehatan fisik jika baik, maka kualitas meditasi juga baik dan spiritual juga baik. Nah, inilah kelebihannya dalam paidalajin, bagaimana dia mengikuti itu semua. Disclaimer sudah dibicarakan berkali-kali. Buku ini menjelaskan latihan penyembuhan diri, tapi kita mesti tahu setiap teknik, setiap metode tentu ada side effect-nya. Misalnya orang yang memakai darah pengencer, hati-hati, bisa terjadi pendarahan. Obat jangan di stop, itu banyak sudah diulang berkali-kali. Jadi kalau sampai ada workshop, kita bisa meminta kepada peserta supaya menandatanganin the informed consent formulir. Harus tanda tanganin bahwa kita sudah jelas menjelaskan ini semua dan tanggung jawab harus ditanggung sendiri semua. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut dulu dengan Dr. Sally ya. Jadi paidalajin yang pertama dan kedua banyak bicarakan tentang paita. Nah, ini Mr. Shaw selalu mengatakan paita dan lajing mesti dikerjakan. Ya. Jadi tahu kalau paita itu adalah yang menepuk dan menampar, tapi kalau lajin ini yang banyak dikerjakan adalah secara keseluruhannya, seluruh badan akan terasa. Nah, jadi itu artinya stretching, peregangan. Tapi kalau jin itu adalah otot atau ligamen. Ya, jadi kita lihat di sini, ini yang perlu adalah untuk secara keseluruhannya. Jadi meskipun kita nggak punya meja, tapi kita bisa di atas pintu, dekat pintu kita bisa ini. Nah, waktu saya ke Flores, saya cerita kan nggak punya dinding, nggak punya apa, cuma punya ada meja aja. Disuruhnya asistennya tuh pegangin aja terus lama. Kan di lajing ini diharapkan bisa 10 menit atau 20 menit tanpa gerak dan tangan harus sampai ke belakang. Membuat fokus kita supaya meridian di dalam tuh terbuka. Ya, dengan meridian terbuka, dengan sendirinya semua relaksasi akan terjadi. Nah, dengan relaksasi terjadi, nanti ini pun akan menjadi otot-otot menjadi lagi seperti bayi. Ini kalau orang baru permulaan. Nah, sekarang kita gimana? Masih mampu nggak? Jadi kalau kita mau ngetes pasien, kita tanya, masih bisa jongkok nggak? Karena kalau kita masih bisa jongkok, artinya kita masih ada kelenturan dalam otot-otot kita sendiri. Nah, kalau kita naik tangga, itu pun akan dilihat, masih bisa nggak naik tangga? Ya kan, membukukan badan masih bisa nggak? Itu artinya kita bisa lihat sendi-sendinya dan otot-ototnya itu masih mampu nggak buat melenturkan perjalanan kita, ya kan? Kalau masih, nah kalau kita masih bisa berlari itu juga bagus. Makanya setiap pagi sebetulnya yang dikerjakan bukannya lari, tapi bukan juga jalan dengan santai, tapi jalan dengan meditasi. Yang meditasinya maksudnya cuma melihat ke bawah dan jalanin terus tanpa bicara, tapi terus ototnya bisa jadi lebih lentur dan jalannya juga nggak sedikit. Saya lihat 5 kali lapangan bola itu.
Ya, jadi betul-betul kayaknya kalau baru pertama kali itu saya nggak mungkin, mana nggak boleh pakai sepatu lagi, ya kan? Jadi itu betul-betul dikerjain dah jadinya. Yuk. Nah sekarang kita bisa ngelihat di sini, ya kan? Kita lihat kalau memang tinggi badan kita masih bisa diukur, boleh diukur, ya kan? Tempelin kaki ke tembok, tempelin badannya ke tembok, dadanya juga kepalanya. Nanti di atas ditandain, ini berapa sih kita punya tinggi badan. Karena semakin kita tua, itu bakal jadi turun. Kalau dia turun, artinya tuh semua tulang-tulang di dalam itu juga akan ada satu perubahan. Jadi misalnya aja tulang antara tulang di tulang belakang itu akan menjadi lebih sedikit dia punya jelinya. Jadi itu bisa jadi lebih pendek. Tapi kalau kita mengadakan phytalagin yang saya lihat, itu malah bukannya jadi turun, bisa naik sampai 5 cm dalam jangka hampir 10 tahun yang saya lihat ya. Dan itu terus kita bisa nggak bengkokin tangan karena pasti ini tangan di sini sakit nih. Nah ini kayak macam frozen shoulder, jadinya sakit di pundaknya. Nah ini selalu kalau kita udah tua, sendi-sendi itu semua juga jadinya kaku. Ya kan? Nah di sini kita lihat bisa nggak kita dalam posisi duduk nih seperti kayak gini ya. Nah bisa nggak kita dansa gitu. Ya, kalau kita bisa dansa itu bagus. Makanya kalau udah makin tua lebih baik kita putar lagu, kita dansa. Sekarang ini kalau kita bisa aja meregangkan setiap hari itu mesti dilatih. Ya, nanti kan lajinnya kan dilihat kan kaki satu di bawah, satu kaki di atas. Ini leher yang kaku sama nyeri aja udah bisa hilang, ya kan? Kalau bagian tubuh atas kaku nggak bisa bungkuk atau punggung nih kayak yang tadi kita lihat gambarnya ya kan. Nah ini semua langkahnya juga jadinya pendek-pendek nggak bisa lagi melangkah yang jadi kayak jagoan gitu kan. Nah jadi kalau kita baru juga muterin badannya ke belakang udah bisa jatuh ya karena udah sepertinya semua sendi semuanya ligamennya menjadi kaku ya jadi udah ada pengecilan otot. Nah, ini semua nanti keluhannya semuanya apa? Oh, saya kok kebas, artinya kayak kesemutan, nyeri lah, kaku di lengan, kaki, di lutut semuanya kayaknya di apa telapak kakinya juga sakit. Kalau bangun tidur turun dari tempat tidur udah sakit. Nah, itu perlunya lajing. Kalau kita lihat yang berhubungan dengan ini semua, ya kalau buat lacing ini sepertinya apalagi yang tentang saluran kemih, ya kan? Jadi kalau kita lihat ada prostat, ada hernia, nanti bakal jadi komplain, jadi selalu ngeluh ya. Nah, ini semua bagian-bagian ini kalau kita dilacing itu akan jadi begitu ada perubahan. Misalnya seminggu 2 minggu aja mengadakan lacing, jangankan 2 minggu, misalnya berapa kali aja teratur, disiplin, pagi sore lacing. Nah, sampai ada yang ngelapor ke saya, dok saya sekarang betul deh, tuh kamar mandi tuh cuman palingan sekali, dulu sampai bisa 5 kali. Terus ada lagi malah perempuan bisa juga cerita kalau ke saya ini dia bilang sekarang saya mulai ada libido lagi artinya kok jadi ada dorongan seksualnya kok muncul lagi dibandingkan waktu sebelum saya melakukan phytalagin ini. Ini semua laporan-laporan gini adalah side effect dari phytalagin yang sebetulnya malah side effect yang baik, ya kan? Nah, terus juga kita lihat gimana kalau sakit perut, ya kan? Sebetulnya semuanya nanti yang diceritain di sini, dok saya sakit mah apa yang saya mesti, kan sebetulnya si Mr. Show bilang gini, jangan sebut nama penyakit, lupain tuh sama, kerjain aja dulu. Tapi kata Mr. Show, kalau kita ngomong kayak gitu, sepertinya kita memutuskan komunikasi dengan pasien. Tapi kita juga kasih tunjuk di mana poin-poin yang betul-betul memang berpengaruhnya cepat sekali. Nah, makanya setiap kali di dalam WhatsApp grup, saya selalu bisa masukin ini meridian paru ya. Jadi kalau memang udah ada batuk, ada apa, silakan
Paita di seluruh meridiannya paru bisa, ya kan? Atau misalnya gimana dengan saya sakitnya lambung, selalu banyak sekali keluhan lambung. Nah, kalau kita lihat yang nomor satu adalah pikiran, ya kan? Kalau kita lihat pikiran kita tenang, ya kan? Nah, sekarang lihat aja di COVID ini ya, ada pasien yang udah masuk ke rumah sakit dan dia di dalam ICU berapa lama dan terus di rumah berapa lama. Dia bisa cerita sendiri. Dia itu uh, Nini Towo. Dia penari. Tapi dia bilang begini, saya di dalam ICU, di dalam kamar isolasi, cuman dikunjungin palingan 2 kali sama perawat, dia bilang. Sedangkan saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya tenangin diri. Dan di sebelah saya meninggal, karena dia terlalu ketakutan, panik segala apa. Di sebelah saya lagi, jadi dia lihat sendiri, kalau kita panik, kalau kita pikirannya terlalu susah, itu akan menyebabkan lebih ini. Tapi kalau kita tenang, seperti dia bilang dia apa dia kerjakan? Karena dia seorang penari, jadi dia nari. Dia nari supaya juga menenangkan pikirannya. Jadi semua penyakit juga ada pengaruhnya banyak, ya kan? Makanya kalau ditanyain, dok ini saya gak apa, mahnya sakit, mesti dipukul di mana, gitu kan? Nah, lihat aja seperti WhatsApp yang barusan saya masukin dari Pak Kamal. Pak Kamal tuh jalan kemana-mana, ke tukang sayur, ke tukang angkot, kemana dia jalan. Ada keluhan, dia ajarin menit 2 menit langsung bisa baik, dia bilang gitu. Ya, jadi percaya dulu kalau Phytalagin adalah yang terbaik buat saya. Phytalagin ini akan saya kerjakan dengan disiplin dan Phytalagin memberikan saya satu kesehatan yang lebih baik. Nah, jadi kita lihat juga semua itu bisa. Nah, metodenya. Ini nomor satu kita lihat ya. Kalau ada ininya, mejanya, ini diikat. Nah, diikatnya tuh di dekat ke lutut. Diikat di sini, di bawah tuh dikasih beban. Ya, mulailah dari 3 kilo atau dari sekilo jadi 2 kilo jadi 3 kilo. Ini saya lihat sendiri yang belum lama saya kirim yang lacignya dari Pak Kamto. Gak punya kayak ginian, ngapain mesti beli gini mahal-mahal katanya. Ya pakai misalnya aqua lah ditaruhin di sini. Nah, di atas sini juga dikasih beban. Ya, bebannya tuh kemari, tarik supaya ini telapak ini bisa rata. Nah, itu bakal berasa sendiri di dalam ini semua ketarik semuanya. Nah, di sini juga tangannya ke belakang, tapi kalau saya lihat di Malaysia di tempat Mr. Wong, ini juga dikasih beban dia tarik lagi sampai akhirnya betul-betul kayaknya kita stretching. Nah, dengan stretching itu baru dirasakan, wah beda bener. Setelah 20 menit bangun, yang namanya belakang sakit pinggang kayak sakit punggung kayak segala sakit dengkul itu bisa langsung hilang ya itu yang pengalamannya. Nah ini nenek-nenek dia sama sekali udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa apa, tapi dengan setiap hari dia kerjakan gini, dia sampai bisa bikin testimoni. Sekarang dia bisa masak lagi. Artinya dia bisa ke belakang, dia bisa bikin lagi masakan dengan enak. Jadi artinya fisik bisa diperbaiki. Meskipun umurnya udah 93 atau waktu itu. Ya. Nah ini kita lihat anak kecil ini. Anak kecil ini juga kalau dia nggak lacing, dia merasakan kayaknya kok nggak enak. Nah di sini dia bakal bisa lebih tinggi lagi dan juga otot-ototnya semua tersalur dengan baik, meridian terbuka, dan katanya dia bakal jadi lebih pinter. Nah itu harusnya ada testimoni penelitian lagi buat anak-anak ya. Nah ini kita lihat di sini, dan ini kalau kita nggak punya meja, langsung ambil aja. Ya ini saya lihat di Belanda ada mejanya nggak ada katanya. Tapi dia kesakitan, baru mau disuntik, nggak jadi disuntik. Akhirnya kenapa? Setelah berapa kali dia cuma pakai bangku, pakai di dapur, dia taruh aja kakinya ke atas, kok hilang sakitnya. Nah itu juga kita bisa lihat testimoni itu ada. Dan saya lihat tinggal pencet aja testimoni Phytalagin, penuh semuanya segala ceritanya itu. Ya, ada 1000 lebih nggak, masih juga nggak habis. Ya, nah ini kita lihat semua yang bisa dipakai buat dalam posisi
berbaring ya. Kalau ini kan jadi 10 menit atau 20 menit tuh betul-betul ya, betul-betul difokus kalau ini adalah stretching ya. Nah, ini yang perlu juga adalah jongkok atau seperti kayak embrio di dalam tubuh ibunya. Ini perlu ya. Jadi langsung seperti kayak gini setiap hari ini bisa kayaknya mau buang air jadi gampang, ya kan? Dan juga ini harus dikerjakan karena ini otot-otot di sini, di otot di spine, tulang belakang itu akan menjadi lebih gampang, semua saraf-saraf bisa bergerak ya. Ini juga jadi ya tanpa alas kaki sebetulnya. Yuk. Nah, ini kita lihat kalau kita buang air tuh sebetulnya yang baik adalah bukan duduk tapi jongkok. Tapi kan sekarang bisa dibikin kan ada bangku yang kalau di Singapura nih $20 nih. Dijualin ya banyak sekali sekarang. Nah, ini jadi orang udah tahu kalau jongkok tuh lebih bagus daripada kalau kita duduk ya. Karena jadi ususnya aja ke bawah tuh jadi lurus kalau ya. Nah, terus kita bisa ngetes diri kita apakah kita bisa jongkok. Nah, ini kita lihat kalau kita melihat pintu, jangan lupa langsung karena saya punya pengalaman saya lihat ada ini Bapak sampai stroke udah pakai tungket nggak bisa jalan naik bus aja susah nggak taunya kok sekarang pergi makan sama saya setiap dia ngelihat pintu dia diam aja dulu kita udah jalan jauh hey berapa menit pasti kalau dia lihat pintu dia gini angkat tangannya ke atas lihat kakinya yang ke depan itu seperti kayak kita mau jalan tapi yang belakang adalah lurus. Ini berasa sekali ketarik ya. Nah, ini kalau kita duduk di kantor depan komputer sedikit-dikit bangunlah ya. Jangan terus-menerus cuma kita duduk. Nah, ini seperti kayak gini. Ya, ini ke depan ini lurus ya, ini kayak gini ya. Ini ada sakit pinggang kayak segala macam dari paru juga bisa berkeringat kalau kita ini ya. Jadi belakang meridian ini. Nah, ini ada bangkunya ini kalau di Singapura nih waktu itu saya beli $70. Barangkali kalau di Jakarta murah, lebih murah kali ya. Nah, ini juga bisa disetel. Apa maksudnya sampai berapa misalnya setinggi apa kita mau, terus seberapa, oh kalau kayak gini kok meregangnya enak. Itu sesuaiin sama diri kita ya. Lihat di sini turun tangga juga sepertinya naik tangga juga mesti ada cara-caranya supaya kita ketarik itu meridian di dalam ya. Nah, jadi kita mencegah adanya segala stroke, adanya segala serangan jantung dengan apa? Dengan membuat kita badan kita bisa dengan lentur, jangan sampai jadi kaku ya. Nah, ini kita lihat yang paling sering dikerjakan ini adalah ini. Bangun tidur, jangan langsung bangun. Terus aja ini pantatnya tempelin ke tembok. Nah, ini dikebelakangin. Ini mulai dari kecil, lama-lama bisa jadi gede. Lama-lama bisa lebih gede lagi, lebih jauh dia punya kedua kaki. Nah, ini paling bagus buat kayak ke prostat atau meridian buat kandung kemih. Ya, kalau buat perempuan nih buat infeksi di dalam perjalanan kayak macam kencing segala ini penting ya. Kalau ini juga perlu dikerjain buat supaya memberikan juga kayak stimulasi atau juga memberikan makanan kepada otak yang di sini kita lihat buat kayak migrain ataupun dengan vertigo ini banyak membantu ya kan. Tapi mula-mula kita mesti pelan-pelan mesti hati-hati karena jangan sampai nanti malah jadi vertigonya muncul ya. Tapi nanti diemin dulu, pertahankan, jangan gerakin dulu ya. Nanti kalau udah berapa 8 menit baru pindah posisinya ya, kepalanya dipindahin ke kiri atau ke kanan ya. Nah, ini perlu buat tarikan. Nah, ini juga kalau kita tidur, sebetulnya kalau tidur tuh katanya nggak pakai bantal. Nah, kalau si Mr. Show bilang boleh juga ditaruh anduk di sini buat di leher
supaya karena lekukan leher itu juga ada. Jadi tidurnya bisa jadi lurus tulang belakangnya. Nah, kasur tuh jangan terlalu lembek, ya. Jadi kasur tuh mesti ada sedikit keras-kerasnya, ya. Nah, terus segitu juga posisinya gimana. Nah, terus kita lihat metode terus gimana mesti bisa diem dulu gitu, maksudnya ada fokus sedikit menenangkan pikiran, jangan sampai dia ada sedikit terganggu pikirannya, ya. Nah, itu bisa juga, jadi ini adalah kalau kita tidur tuh posisinya mesti tahu juga, dan juga ini metode lodging yang efektif jadi bilang, ya. Yuk. Nah, duduk di sofa sebari nonton juga ingat, ya, angkat tangannya juga sampai tangannya tuh sampai ke telinga gitu nyentuhnya, karena kalau nggak nempel itu juga kurang tarikan. Nanti bisa dirasain sendiri deh kalau kita coba sendiri, ya. Terus kaki ini juga menahan beban tubuh, ya. Jadi kita mesti tahu bagaimana sendi lututnya itu sampai situ. Jadi ini akan menarik dia punya frozen shoulder, artinya sakit di atas punggung-punggung atau di bahu yang bikin kita jadi kaku sepertinya, ya. Nah, itu semua ada meridiannya dan bisa mempengaruhi ke organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, ini juga kalau memang nggak bisa menekuk gini, artinya kan kita punya dengkul, otot-ototnya udah pada kaku. Ya. Nah, maka jadi kalau misalnya kayak gini, suka juga dikasih bantal belakangnya, di pinggulnya dimiringin, itu bisa posisinya. Kalau memang mau mengadakan, kalau nanti kita mengadakan workshop, pagi itu kita bakal juga kayak meditasi, ya, tapi nanti kita mengambil energi dari matahari persis jam 6 terbit itu kita duduk dan kita sepertinya menghilangkan stres biar chi-nya mengalir ke dalam seluruh badan kita membuat badan kita lebih sehat, tenang, ya. Nah, ini yang saya lihat juga nih kayak berlutut, ya. Ini perlu, ya. Pernah ada orang yang sakit lututnya, tapi dia kalau latihan itu jalan pakai lutut. Jadi kalau di rumah dia terus jalan pakai lutut sampai akhirnya otot-ototnya jadi lebih kuat dan juga aliran darahnya ke dalam itu. Nah, ini adalah kita lihat kalau misalnya pentingnya itu belakangnya lutut itu buat di paita itu harus. Jadi untuk kombinasi antara lajin dan paita itu dua-dua harus dikerjakan. Sederhana tapi penuh manfaat dan juga kita lihat bisa tidur dengan enak, ya. Ini mesti lurus. Yuk. Nah, jadi apakah emang dia akan merusak? Kalau kita tahu sendiri bagaimana kekuatan kita, bagaimana kapasitas kita sampai di mana gitu. Bagaimana kita kan juga nggak mau dong melukai diri sendiri. Kita juga nggak mau dong sepertinya badan kita tuh kita yang manage. Jadi kesehatan adalah diri kita sendiri yang akan manage. Sampai di mana latihannya yang betul-betul adalah paling baik buat kita. Yuk. Nah, ini yang ditanyain lagi, ya. Buat orang baru mulain pasti bakal, wah saya sakit, nggak mungkin deh. Besok nggak mau lagi. Nggak apa-apa. Coba lihat, tunggu sehari 2 hari. Pasti dia bakal merasakan sendiri. Oh, habis itu rasanya enak. Semua kita punya alarm, jadinya tanda-tanda dari dalam badan kita. Kita boleh gimana atau kita sampai seberapa, ya. Nah, nanti kalau apalagi kalau sampai di paita, wah sampai bengkak, ini kita takut. Padahal enggak, itu adalah yang mengalir jadi terbuka semuanya, ya. Nah, ini latihan jongkok. Waktu itu kita juga lari, bukannya lari, meditasinya jalan itu jogging, tapi terus jongkok juga ini perlu kena matahari, ya. Nah, ini juga lihat ini yang kayak macamnya kalau kita lihat pintu. Nah, pintunya itu jadi pegangan buat kita, Kak, yang di atas, ya, yang seberapa ininya, seberapa tingginya ditarik ke atas, ya, dekat telinganya, ya. Yuk.
Nah, jadi kita udah ngerti tentang bagaimana latching kita kerjakan. Yuk. Nah, ini ada testimoni ya. Nah, jadi kalau lihat dari ada laporan lagi, ini bulan Juli nih, 20 tahun 21 ya, udah dinyatakan positif, umurnya juga udah 66, keadaannya udah cukup jelek, lemes, sesak napas, muntah. Nah, sekarang istrinya ini tahu suaminya, dia langsung minta dia melakukan paita, terutama sepanjang saluran meridian paru. Artinya apa? Meridian paru tahu kan dari ujung jari jempol sampai ke di tengahnya siku. Nah, terus aja dikerjakan ke atas sampai ke atas ke parunya tuh sampai di depan dada ya. Nah, itu akhirnya dia lihat sendiri ya, dia bisa memperbaiki. Karena apa? Dia buka tuh saluran-saluran meridiannya ya. Nah, setelah itu dilakukan lagi tesnya dan membaik dan normal. Ya, ini adalah yang diceritakan ke Pak Hanafi ya. Nah, karena ibu ini pernah ikut workshop dulu, jadi dia tahu kalau dengan Paita itu bisa mengembalikan segala oksigennya, segala semua yang di apa kekurangan oksigen lah, kekurangan segala di dalam kenanya COVID ya. Yuk. Nah, ini lihat inner elbow. Nah, ini Ibu Pentulina, lihat nggak dia? Jalannya aja waktu itu udah nggak bisa jalan. Jongkok udah nggak bisa, ya kan? Tapi sekarang begitu bagusnya dan Pak anaknya Pak Simon juga udah bikin WA ke saya lagi. Ibu sekarang begitu bagus. Dulunya, aduh, saya tuh di sebelahnya juga melihat sendiri bagaimana penderitaannya waktu itu baru mulai. Sekarang udah bisa tertawa waktu saya pergi ke rumahnya. Ya, ini kita lihat ini di Bandung. Ini asistennya Mr. Shaw. Nah, ini si Simon ya. Nah, ini ibunya. Nah, ini lihat ini kalau alergi, ya kan karena digigit serangga itu bisa jadi gatal-gatal, bisa jadi. Ini perjalanan Ellen. Ellen datang kok ke kita ke Bandung juga lama di Indonesia waktu itu ya. Tapi waktu itu keadaan udah bagus ya. Makanya dia terus mengadakan Paitalajin dan dia mengajar melakukan bantuin Mr. Shaw di sini. Yuk. Nah, ini di Mahkamah Agung ya. Ini Mr. Shaw nih. Nah, di sini ada hakim agung, ada apa semuanya. Tapi kita yakin karena dia bisa ngebuktiin ada hakim agung yang begitu stroke-nya udah kayak apa sampai orang nggak percaya. Itu siapa itu? Nah, dilihat kan jadi kelihatannya lebih muda dan bisa jalan tanpa tongkat, bisa lurus lagi jalannya. Nah, di situ akhirnya hakim-hakim semua pengen coba ya. Jadi ini kita di Mahkamah Agung. Ya, ini dokter ikut juga masih familinya Pak Hanafi nih. Ya, terus nah ini ada di koran-koran ya. Di waktu saya ke Solo sama Pak Hanaf Pak sama Pak ini Mr. Shaw, ini sampai kita tolak-tolak karena nggak cukup lagi bangkunya, nggak cukup buat duduk aja, nggak bisa, terlalu banyak gitu ya, lebih dari 600 yang daftar juga sampai tolak begitu banyak. Dari sini kita juga pergi ke Jogja. Dari Jogja. Ini tahun 2015 nih, bulan September. Ya. Yuk. Oh, habis. Jadi sekarang waktunya buat tanya jawab. Ya, bisa tanya ke ada Dokter Welly, ada Pak Hanafi, ada Ibu Nancy, juga ada mehwa segala. Kita belajar sama-sama. Karena saya juga pikir waktu itu udah nggak mau lagi ngapa-ngapain, udah males sekali. Tapi dengan adanya ini 2 minggu sekali, jadi kayaknya motivasi kita mau kumpul sama-sama, kita belajar sama-sama supaya kita tahu yang mana yang terbaik. Apalagi kalau kita bisa bikin testimoni, berikanlah testimoni kepada WA-nya di grup
dan kita kumpulin dan nanti kita jadiin satu. Terima kasih bisa dengar sama-sama, kita belajar sama-sama sekarang. Yuk. Ya Bapak Ibu, yang mau bertanya boleh coba tulis di chat dulu atau raise hand, baru nanti akan kami buka mikrofonnya ya. Makasih. Ini Dok, ada Ibu siapa yang baju kuning nih? Nih ada yang mau tanya, Ibu Chun Kim. Oh ini Ibu Christine. Ya dok, my brother-in-law, he has a hunchback, bongkok ya. Waktu dia makan, kalau dia makan terlalu banyak, itu it stuck on his throat, terus dia pingsan. Itu exercise-nya apanya harus dikerjakan? Saya sih belum mengalami seperti itu ya, belum pernah dapetin but it is kasus true. seperti itu. Dia sudah 4 kali kejadian itu, terus dipanggilkan ambulans, masuk ke rumah sakit, dicek everything is alright. Soalnya apa? He stuck on his throat, keselak begitu. He cannot breathe. Iya. Terus dia pingsan, dan the wife call the ambulance, masuk ke rumah sakit, dicek everything is okay. Itu karena apa ya? Jadi makanannya itu tidak. Kalau saya tahu yang keselak sampai meninggal itu mesti ditekan dari belakang perutnya, terus ditarik ke atas sampai akhirnya tekanan dari abdomen dari perut itu mendorong keluar lagi semua. Itu yang saya tahu kalau kejadian sudah sampai parah seperti itu. Tapi kalau cuman nyangkut doang belum tahu, saya belum bisa tahu. Setelah itu he throw up, dia sudah muntah semuanya dan he is okay. Tapi nggak ada salahnya kalau dipukul-pukul ini, dadanya dipukulin gini dua-duanya, mungkin nggak ada salahnya. Dadanya? Ya ini kiri kanan. Ya toh dipukulin begini. Mungkin bisa menekan tekanan lagi supaya keluar atau ke bawah. Dadanya aja. Tapi jangan saat kalau datang, kalau bisa setiap hari dikerjakan supaya ininya loncer semua dan semua reak-reak pun akan keluar. Jadi ada 2 tujuannya. Slok darem dan juga trakeanya lebih baik terbuka. Nah, terus apanya yang ditepuk, Dok? Terus apanya yang ditepuk? Sini aja, sini. Di bagian saya kalau lagi latihan Paida Lajin, saya mukul ini terus kok. 27 kali. Ini. Oke. Ini juga. Kalau Christine, kalau saya sih bilang begini ya. Kalau kita melakukan Paida Lajin teratur setiap hari, ya kan? Kita kan perjalanannya semua kan kalau kita lihat dari kasusnya ini kan kasusnya bongkok, ya kan? Hunchback artinya kan ada kelainan anatomi. Iya. Kalau kita udah tahu kita punya kelainan anatomi dari tulang, kan itu jadi perlu pemeriksaan segala macam nantinya. Tulangnya kenapa lah apa gitu. Kalau kita mau juga tahu tentang dari Paida Lajin, saya sih cuma bilang gini, coba Paida Lajin setiap hari secara teratur, itu akan membuat semua otot-ototnya juga akan menjadi lentur. Kalau dia lentur dengan sendirinya, buat keselak, buat segala apa juga kan akan diperbaiki. Disiplin. Kalau begitu dia sepertinya kayak keselak, angkat tangannya ke atas, itu juga bikin semua di dalam tulang-tulang ke dalam itu saluran-saluran ke pernapasan itu akan terbuka. Karena biasanya kalau dia keselak, itu artinya ada makanan masuk ke saluran pernapasan. Jadi kalau dia saluran pernapasannya dibuka, dilepas begitu, dengan sendirinya, apalagi kalau dia jatuh, dia muntahin semuanya, itu lebih baik kan? Iya, kalau sudah muntah, dia is okay. Keluar artinya, makanya diangkat ke atas, nanti dia bisa keluarin. Ya, kalau dengan cara Paida Lajin setiap hari, dengan sendirinya semua di sini akan diperbaiki. Lama-lama siapa tahu hunchback-nya itu juga bisa diperbaiki. Kan kita nggak tahu sampai di mana, ya kan? Iya. Seperti ini tidur ya, kalau kita tidur rebahan itu reak itu terkumpul semua di atas sini. Jadi kalau kita pukulin dada atau stretching itu akan terbuka lagi kembali, membantu. Fisioterapi juga latihan begitu sebetulnya. Coba aja semua. Tapi ya benar, mesti disiplin setiap hari. Kalau enggak ada latihan setiap hari nggak ada gunanya. Tadi saya ngomong, ini udah Paida keempat. Pertanyaannya sampai berapa bulan lagi kalian bisa bertahan untuk itu? Itu pertanyaan besar. Tanyalah diri sendiri. Ada enggak motivasi untuk membuat penyembuhan diri sendiri? Atau untuk mengkoreksi semua kesalahan-kesalahan kita terhadap badan kita? Forgive me. Thank you. Itu pertanyaan itu semua pentingnya bukan main. Itu jadi exercise-nya tuh setiap pagi and sore. Kalau bisa, kalau sekali juga cukup, tapi kalau bisa 2 kali.
Kalau saya 2 kali sekarang. Saya Lebih takut, bagus lagi. saya takut sakit sih. Iya, harus But I do dijalani. that 3 times, 3 kali terlalu Iya. capek saya. So Hmm. I'm restless, nggak bisa tidur. Makanya Iya. saya mundur lagi ke 2 kali pagi and sore. Nah, nanti sudah beberapa periode buat testimoni untuk memperkuat motivasi di grup ini. Tujuannya kita saling memberikan kabar, menguatkan kita punya motivasi, sehingga kita terbentuk grup yang ada gunanya. Bukan grup cuman ngoceh aja. Dan untuk tidur pun saya I have no more problem. Ya kan, jadi sekarang kita lihat semua tuh individual. Jadi maksudnya satu orang ke satu orang nggak bisa disamain, ya. Sekarang ini ada selamat sore dok, pengalaman saya pada Paita mata selama seminggu, akhirnya saya sekarang sudah lepas kacamata. Bawa mobil malam sudah lepas kacamata. Dan sekarang benar-benar sudah lepas kacamata, tetapi kantong mata saya masih ada. Jadi sekarang motivasi saya adalah supaya saya bisa menghilangkan kantong mata. Nah sekarang kan kita kan tahu kalau kantong mata kan tuh terjadinya udah puluhan tahun. Sekarang saya tanyanya apa? Umurnya berapa ini? Siapa? Pak Danang Indrajaya apa? Itu interesan. Latihan apa yang dikerjakan dengan mata itu? Saya pengen tahu juga. Selamat sore, Dok. Biar tersebar Jadi COVID-nya. saya melakukan Paita di kelopak mata, ya. Itu 1 minggu saya sudah bisa lepas kacamata. Jadi keluhan untuk melihat pandangan jarak jauh sudah nggak ada lagi. Oh hebat itu. Jadi sekarang sudah kacamata sudah saya lepas, sudah nggak sampai lagi. Nah, cuman nih kantong mata ini nih, nah ini kan masih kelihatan nih. Jadi saya motivasi saya sekarang adalah mengurangi kantong mata yang di bawah ini, gitu dok. Itu nggak sehari 2 hari pak. Ya. Tahunan. Sekarang saya tanya. Perlu latihan terus. Yang kata Paita matanya tuh kayak apa? Coba kasih tunjuk. Supaya yang lain juga tahu, karena saya juga mau. Cuma pukul-pukul biasa. Jadi pada saat pukul-pukul di daerah alis ini, mata itu seakan-akan ketarik ke dalam, kayak kesedot. Dulu pernah kayak tetesin mata tradisional kan pernah ada tuh. Jadi sampai mata tuh kayak ketarik ke dalam, sakit gitu. Tapi yang ditepuk ada di daerah alis ini, yang saya rasakan. Tepuk semakin keras, lama-lama keras, jadi mata kayak ketarik ke dalam. Saya itu pernah berikan video baru terasa nikmatnya, gitu. Ya, Pak Danang, saya sudah berikan video tentang latihan mata di PL Zoom, ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ada spesial buat Paita di mata, dan itu udah banyak juga masukan kalau itu adalah bagus. Ya, nanti kalau ada di Kelapa Gading dibuka aja lagi ada. Jadi kalau Bapak kerjainnya ini pagi apa sore, Pak? Biasanya pagi bangun tidur. Bangun tidur setiap hari? Setiap hari. Sambil nonton TV kadang-kadang juga lakukan. Jadi maksud saya gini, ini kan kita sama-sama nih ada 60 yang mendengarkan ini. 65 udah. 65 dari Zoom ini yang dengar. Jadi maksudnya tahu kalau kita kerjakan setiap hari, berapa kali Pak kerjainnya? Hampir setiap saat. Sampai nonton TV, sampai tepuk-tepuk aja. Lebih sering, lebih bagus. Berapa kali sekali mukulnya? Ada 50 kali? Bisa lebih kadang-kadang. Bisa lebih. Dan juga kerjainnya setiap ada kesempatan dikerjain. Ada kesempatan, ya, kapan saja. Nah, terus caranya mukul gimana Pak? Bapak cuma pukul gini? Ya betul, saya pukul seperti ini. Tapi yang paling terasa tuh di daerah alis. Daerah alis. Semakin keras mukulnya, lama-lama mata tuh kayak kesedot ke dalam. Nah, pada saat mata kayak sedot ke dalam itu, saya pernah melakukan tetes mata yang tradisional itu kayak sakit ke dalam gitu. Jadi rasanya seperti mata ditetesin mata yang matanya ketarik ke dalam gitu. Tapi pada saat mata yang tertarik ke dalam itu sebenarnya itu yang di situ nikmatnya, enaknya situ enaknya. Kerasa ada khasiatnya seperti itu. Jadi buat yang lain jadi tahu Paita mata tuh begitu bagusnya, dan itu juga bikin ada meridian yang liwat di situ. Ya, misalnya liver segala gallbladder juga liwat di situ. Nah, itu juga bikin sepertinya ke dalam badannya kita juga ada pengaruh, jadi bisa memperbaiki juga matanya. Yang lainnya dikerjain apa lagi selain mata, Pak? Tangan, paha, kaki. Karena kaki saya yang kiri sering kesemutan, jadi sering tepuk-tepuk kaki. Saya pakai alat ini. Oh iya. Ya ini. Slapper. Ya. Nah, kenapa
nggak mulai dari kepala, Pak. Kepala ya pasti itu kepala. Kepala pasti. Kepala pasti ya. Jadi ini contoh yang begitu bagus, testimoni di mana kalau kita disiplin mengerjakan pagi, mengerjakan setiap waktu, dan juga kalau keseluruhannya dikerjakan, ini namanya carpet bombing. Jadi maksudnya ini adalah hasilnya, ya kan? Hasilnya sekarang baru mata. Nanti sebentar lagi kan juga kesemutannya juga bisa Ya, hilang, betul. ya. Betul. Harap kayak gitu. Nanti kasih Ya. laporan lagi, Pak, kalau udah Baik, hilang. baik. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Pak Willy. Oh ya, selamat sore dengan Ibu, dengan Dokter Salila. Ini mungkin kebetulan kali ya. Istri saya melakukan latihan lacin kalau tidak salah 3-4 hari ya. Lalu terjadi sakit di kandung kemih. Apakah ada hubungannya dengan lacin itu? Sekarang lacingnya tuh dia posisinya yang mana dikerjakan? Nah, kaki itu doang, kaki doang. dua kaki kiri kanan doang. Kiri kanan kaki dikerjakan Ya, lacing. iya, Apa paita? Lacin. Lacing. Nah, Iya. sekarang gini, kalau kita kerjakan lacing, kan artinya kita ngebuka meridian kan? Apalagi kalau lacingnya yang kata dari selangkangan sampai ke bawah di lutut itu. Di bagian medial badan kita. Itu semua pengaruhnya ke tempat saluran kencing tuh jelas sekali. Dan kalau aja ada infeksi itu pasti bakal hilang. Tapi sekarang keluhannya apa ada hubungannya dengan lacing? Lacingnya posisi mana dulu? Kalau posisinya cuman angkat kaki doang begitu tanpa yang lainnya, nah itu masih kurang. Cuman angkat kaki doang sih sementara ya. Tapi nanti kan posisi lain kan udah diajarin tuh. Ya, itu dikerjain juga. Nggak, maksud saya apakah saat terjadi sakit itu sejak mereka melakukan lacin tersebut gitu. Jadi sakitnya bagaimana, Pak? Kalau kemarin sih sakitnya sampai melilit ya, sampai Melilit. punggung kiri kanan kalau biasa diketok ya. Ini udah nggak bisa, udah sakit banget. Ini sementara kan ini kan nggak ke dokter kan, hanya melalui telepon aja. Sementara dokter dia bilang kandung kemih, diberikan obat 2 macam, tapi sakitnya hilang sih. Hilang tapi kayaknya di punggung masih sakit. Kalau saya bisa jawab ya, latihan lacin tidak akan menyebabkan penyakit yang seperti itu. Tapi otot bisa kena kaku, karena tidak biasa kaku ke atas baru sakit di pinggang, bisa juga terjadi. Dan kalau memang sakit gara-gara kandungan kemih atau saluran kemih, gampang dilihat. Itu sakit dari ginjal, dari di atas punggung samping, dia menuju ke selangkangan. Itu tanda-tanda sakit dari saluran kemih. Maksud saya begini dok, mungkin sebelumnya dia udah punya gejala apa belum muncul, karena terjadi lacin itu. Namanya healing crisis kalau begitu. Kalau begitu healing crisis. Tapi lacin tidak akan menyebabkan sakit di saluran kemih. Otot bisa, karena kita belum biasa dengan posisi lacin seperti itu. Dan lagi pula stretchingnya mesti dijalankan di tangan, jangan kakinya saja. Karena stretching sama kaki itu suatu kombinasi yang paling baik. Kalau cuma kakinya doang. Iya, kaki tangan mesti samping kuping ke atas. Itu penting. Ada. Ya, kalau enggak salah jalan lacin doang. Ada. Ya, sekarang ya mesti diingat juga gini ya. Saya lihat sendiri waktu workshop. Jadi kalau kita udah lacing baru 2 hari 3 hari atau kita paita 2 hari 3 hari, hidden disease artinya penyakit-penyakit yang dulu itu keluar lagi. Jadi bukannya artinya karena paita, kok jadi sakit. Ya kok balik lagi, itu semua jadi kayak keluar kasih reaksi dari dalam tubuh. Jadi itu paita lajinnya bener jalannya, tapi kita mesti tahu penyakit kita yang dulu tuh apa. Misalnya kan ada orang wasir, dulu sampai berdarah-darah, terus belakangan ada stop, nggak berdarah, tapi masih ada wasirnya, masih nonjol. Tapi begitu dia workshop, keluar lagi sampai bengkak wasirnya. Nah itu artinya hidden disease-nya keluar. Sejak itu jangan stop, terusin paita lajinnya, pukul punggung tangannya, dan itu akhirnya kan jadi baik. Jadi kita bisa keluarin penyakit yang tersembunyi dulu, itu keluar sekarang. Nah itu kita terus kerjain itu paita lanjut. Jangan stop. Memang sebelumnya kan ada keluhan sakit di selangkangan ke atas ya, kayak di tempat kandung kemih lah. Nah, saya melakukan paita dulu. Nah paita itu memang keluarnya sampai biru-biru ya, sama di belakang lutut. Nah terus di paha juga selangkang dalam itu keluar biru. Nah setelah paita itu birunya sampai hilang baru lacin. Nah itu
perkiraan saya apa sebelumnya memang sudah punya gejala penyakit begitu. Apakah sejak lacin dia muncul gitu loh langsung Ya, terjadi makanya. reaksi. Jadi benar kan perjalanannya memang kalau kita paita lacing, ini udah keluar, ya kan? Jadi penyakit yang lama juga bisa muncul kembali, ya kan? Nah itu diterusin dengan paita lacin. Jadi jangan cuma lacing aja, jangan cuma paita aja, tapi dua-dua harus dikerjakan. Tapi sekarang dalam keadaan sakit masih boleh lacin nggak sih ya? Bisa aja. Kalau sekarang saya bilang gini, kalau dia sakit, kita kerjakan paita, kita kerjakan lacing, semua kan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita nggak kuat, stop dulu. Kita nggak maksa gitu maksudnya. Kalau untuk jalur yang saluran kencing ini diutamakan yang mana dulu, Dok? Kan saya bilang setiap kali nih di WA, di situ kan kemarin aja ada yang tanya meridian paru, keluar meridian paru. Sekarang kalau Bapak bilang, Dok, yang mana yang saya mesti pukul? Itu udah ada. Dilihat di online Paita Lajin. Itu semua ada. Kalau memang lagi mau tambah lagi, nanti kita masukin lagi. Ya, meridian kandung kemih dan ginjal. Itu kalau ada ini saya belum pernah baca sih, Dok. Belum pernah baca. Kalau meridian itu kandung kemih, itu dari atas bladder tuh ya, dari atas kepala sampai ke bawah ke ujung kaki. Itu adalah meridian yang terpanjang. Jadi maksudnya sebetulnya kita mesti pukul dari kepala terus ke belakang dan liwat ke belakang sampai ke bawah ke kaki, dipukul semua di paita. Itu adalah meridian yang terpanjang. Itu harus dikerjakan. Ya, selain itu, selain bladder, kerjain juga di ginjal karena itu ada pengaruhnya dia. Ya, nanti buka lagi deh ya meridiannya. Maaf Dok, kalau bahasa Inggris aku nggak ngerti. Mungkin ya, tapi nanti kan ada yang bahasa Indonesianya. Tapi belum pernah kebaca sih ya. Ya nanti makanya kalau misalnya kirim lagi ya. Nanti kita cariin ya. Baik. Ya, terima kasih ya Dokter. Ya, ada itu tuh pertanyaan tuh yang kalau haid sakit. Jadi dari SMK, jadi artinya dari sejak umur sekitar 16-17 ya kan sakit dan panas badannya sampai sekarang. Bagaimana caranya biar tidak sakit dan panas? Pukulnya apa di paha dalam tuh ya? Untuk haid bukan di paha dalam tuh ya, di pangkal paha ya. Ya, lihat di meridian ya. Oh iya, jadi sekarang kan gini, kalau kamu bilang menstruasi sakit lah apa, itu ada di dalam penjelasan Paita ya kan. Nanti meridian persisnya nanti dilihatin lagi meridiannya tuh sampai kayak bisa ke bawah jadinya dari punggung kaki itu mesti juga harus dikerjakan. Dan di kaki, di dekat, kamu tahu nggak kalau misalnya, pokoknya nanti saya bakal kirim deh ya meridiannya. Tapi yang pasti ya, ini harus dikerjakan ke semuanya. Karena apa? Kamu kerjain kepala juga nggak? Kepala, belum. Harus mulai dari kepala dulu. Karena dari kepala tuh ya, jadi yang namanya segala mulut, segala ini semua, itu ada hubungannya ke bawah. Kalau kita sehat, itu semua nggak bakal ada keluhan ya. Seperti menstruasi lah, itu cuma fisiologis, itu faal. Normal-normal biasa aja ya. Kalau panas di perutnya panas, terus bisa naik ke atas. Ya justru itu. Saya kan bilang jadi artinya dari atas dulu dikerjakan, terus tangan, ininya juga dikerjakan, nih, ininya dikerjakan. Karena kalau dia masih ada total, kita juga masih terus aja bisa bikin segala macamnya. Nomor satu, keluarin dulu racunnya. Iya. Elbow, kerjain. Kalau dia sakitnya itu, ini punggung tangan juga ada pengaruhnya ke bawah. Ya, jadi ke menstruasi, nanti ada khusus buat menstruasi, nanti saya kasih. Tapi sekarang tuh harusnya dulu, keseluruhannya kita mesti sehat dulu. Mesti lacing dulu, mesti Paita dulu, keluarin dulu racunnya. Kalau nggak percuma, kalau racun masih di dalam, kan kita juga nggak bisa, dalam badan juga nggak bergerak, nggak bakal hilang ya. Nanti nomor satu Paita dulu, inner sininya. Ya? Oh ya. Ibu Lilik yang mengajak masuk di Zoom ini siapa ya? Ibu Fani. Fani mana? Fani yang di Kedoya? Siapa ya, Tan? Kedoya? Enggak, sebaiknya Ibu Lilik masuk ke dalam grup supaya lebih bisa didiskusikan di dalam grup. Kita ada grup Kelapa Gading, ada grup Zoom, ada grup Cilangkap.
Ada grup Indonesia Kebun juga. Jeruk ini. Di daerah Kebun Jeruk ini. Enggak, yang mengundang Ibu Lilik untuk ikut Zoom ini Anaknya tante. Anaknya tante sih. coba tanyakan supaya bisa dimasukkan ke dalam salah satu grup. Oh, Grup aja, Mas, grup Paita Lajin. Orangnya nggak ada di sini salahnya. Nggak apa-apa Atau kalau bisa nomor HP-nya diberikan kepada Dr. Sally atau Mehwa. Mehwa ada nomornya udah ditulis di situ di grup WA, nomor Mehwa ada di grup di chat. Di chat ada. Buka chat aja, kamu buka chat, di situ ada tulisannya nomor telepon. Masukin di grup aja. Ibu Lilit, nomor HP-nya berapa? Nomor HP Ibu Lilit berapa? Oh ya, bentar ya. Udah tulis aja di chat lah, nggak usah disebut, tulis di chat. Ya, tulis di chatting aja, chatting yang di atas ini. Ya. Nanti semua bakal ya nomor 1 kamu kerjain dulu keseluruhannya dan buang dulu racunnya ya. Iya. Tentang kaki juga, kaki menyentuh di tanah perlu apa enggak? Ya lebih baik, tapi tidak harus kalau menurut saya. Saya juga kalau latihan tidak menyentuh ke lantai kok, masih belum bisa. Ibu Maria Van, pertanyaannya tadi sudah terjawab belum ya mengenai kaki? Kalau di kursi itu kaki yang saat yang ke bawah itu menyentuh lantai. Iya. Sudah dijawab belum? Tadi pertanyaannya jadi kalau meja rupanya lebih tinggi gitu ya Pak ya, Pak Nafi ya. Betul. Jadi kalau yang di kursi dia menyentuh. Kalau di kursi menyentuh atau menampak. Kalau hanya nempel itu enggak apa-apa. Tapi kalau menapak itu unsur stretchingnya nggak ada. Kurang. Gitu. Jadi iya benar. Kalau kurang tinggi kursinya, kenapa nggak kaki kursinya diganjal aja pakai buku misalnya? Oh iya bisa. Supaya lebih tinggi sedikit, supaya kaki itu menyentuh lebih. Boleh, tapi jangan menapak. Oh baik Pak, ya. Baik. Ya. Sudah nyoba sih Dr. Sally ya, jadi nyobain mulai dari atas dan itu memang berdampak sekali sih. Yang tadinya nih rahang ini kaku ya, rahang mulut terutama dengan tampar-tampar mulut itu paidah mulut itu jadi ini sekali. Waktu menguap gitu ya, kerasa sekali jadi lentur memang. Ototnya lentur betul ya Dok. Jadi semangat untuk terus melanjutkan ya. Asal pokoknya kita disiplin. Jadi kenapa kita ketemu 2 minggu sekali supaya maksudnya mengingatkan lagi. Ya kan kadang-kadang kita kan manusia pasti malas. Betul Dok. Ya, terima kasih Dok. Nah ini ada pertanyaan lagi. Mohon tanya untuk atasi diplopia. Jadi lihat jauh kembar. Harus latihan Paita Lajin apa? Berapa lama? Nah sekarang pertanyaan kayak gini. Pasti kalau Mr. Shaw jawabnya gini, lupakan nama penyakit, kerjain dulu. Ya kan? Kalau kayak gini, coba matanya dikasih Paita yang sesuai dengan mata. Jadi secara keseluruhan dulu nomor 1. Kepala semua, terus ke bawah, ke badan, terus inner elbow. Jadinya siku dalamnya dikeluarin racunnya. Terus begitu dia punya kaki, dia punya lacing, jalanin ya. Nanti kasih laporan lagi nih, Setia Budi, kalau udah misalnya dijalanin. Kayak tadi Pak Danang aja baru berapa semingguan aja juga matanya udah bisa ngilangin dia punya ini. Sekarang coba ya, nanti dikasih, ini masuk grup mana, di dalam grup tuh ada tentang Paita mata dari Dr. Welly. Ada, itu semua orang udah kasih laporan. Banyak sekali yang kasih laporan kalau itu adalah bagus dan betul-betul buat mata jadi bisa ada perbaikan ya. Belum. Kalau ada memang mohon untuk grup mata saya mau ikut. Bukan ya grup mata Pak. Paita Lajin tuh bukan cuman mata doang. Paita Lajin tuh ke seluruh badan karena kalau tanpa cuman mata doang juga nggak ada hasilnya. Jadi kita akan kerjakan ke seluruh badan supaya mata kita baik. Ya, kayak tadi juga si Pak Danang, waktu saya tanya dia bukan kerjain mata aja, tapi dia kerjakan seluruh badannya, ya. Nanti jadi baik, bisa terima kasih. Peter Ang, how are you? For tomorrow,
I'm okay. I'm good, Dr. Sally, Dr. Pak Hanafi. Thank you for this invitation. I love to come on board to listen to this sharing. Tomorrow afternoon, we have a sharing with Master Jin Chiu from USA. And then please give the link because last time I didn't get it, you know. Okay. Later I share the link in the group. Yeah, it's better. So more people can come. Yes. Because I Good. want also to know how Paitalagen from Mr. Mark. You know? Yeah, good. It's better we can get another. I will share the link because last week I forgot about that. Okay. So that's why I didn't get it. Okay, later Pak Hanafi will share the link. Or later I will share the link. Okay, Ken. Thank you. Thank you very much, Dr. Sally. Untuk mata yang beresiko di PAIDA apa aja? Karena Pak Setiabudi baru pertama kali ikut tentang Paitalagen. Paitalagen itu bukan ngajarin cuman mata doang, gitu kan? Paitalagen itu mengajarkan as a whole. Jadi secara keseluruhannya kita tuh maunya menjadi manusia sehat. Dan Paitalagen itu tahu kalau misalnya kita sehat pasti yang lain karena berdasarkan adanya sumbatan di meridian. Jadi kalau sumbatannya itu dilepas, dengan sendirinya matanya juga akan baik. Pak Setiabudi umur berapa Pak Setiabudi? Nah sekarang ada tulisannya lagi, problemnya dengan tulang belikat. Tulang belikat. Ini Ibu Iren Darmadi ini dari Bandung, dulu di workshop Bandung udah ikut ini. Maaf Bu Sally, boleh tanya? Ya. Untuk mata itu kan relatif organ yang paling sensitif ya. Itu artinya kalau kelopak alis ya tentu tidak ada masalah, tetapi sampai menyentuh misalkan ke bola mata kan pasti ada risikonya. Yang saya pertanyakan kali lagi yang harus dihati-hati hanya bola mata atau apa ya? Bola mata. Bu Sally, terima kasih. Pak Setiabudi, kalau misalnya mata tuh semua ada protection-nya. Jadi lihat bola mata itu ada tulangnya yang melindunginya dan juga ada katup. Jadi kelopak matanya bisa nutup. Jadi kalau kita melakukan paita di mata, kita tutup matanya. Tapi kita lihat nanti dengan cara-cara dengan kekerasan. Dan itu juga nanti Bapak bisa ngerasakan sendiri seberapa yang terbaik untuk saya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak udah nanti tahu cara-caranya, nanti dikasih tahu di mana dipukulnya. Ya, ada bio yang khusus buat mata. Tapi kalau kita cuma kerjain mata, buat di Paitalagen itu kurang, penyembuhannya kurang cepat lah, penyembuhannya juga kurang sempurna. Harus dikerjakan dari atas ke bawah. Jadi dari kepala nanti diterus sampai ke tangan, ke lengan, ke bawah sampai ke perut juga sampai ke bawah, ke kaki juga harus dikerjakan. Tapi nanti kan diajarin sendiri. Kalau misalnya kita di dalam grup, kita bisa tanya. Ya, misalnya di grup di Kelapa Gading ada Ibu Mehwa yang selalu juga bisa memberikan penjelasan, ya. Nah, nanti kita lihat juga Bapak nanti masuknya ke grup mana. Kalau Bapak udah kasih nomor teleponnya, tulis di chat ini, umur Bapak kan 68. Kita udah tahu, umur 68 buat mata itu umur 40 aja pasti udah mesti ada kelainan di presbiop. Artinya otot-otot mata itu udah mulai melemah. Ya, jadi pasti kita minta kacamata ya +1. Kalau dulu kita nggak pernah pakai kacamata, umur 40 aja kita pakai. Makanya kalau kita umur 68 udah pasti otot matanya lemah. Tapi kalau kita cuma ngerjain ke mata, terus nggak taunya yang lain, bagian yang lain di dalam badan tuh bukan cuma mata doang yang perlu diperbaiki, tapi secara keseluruhannya. Jadi dia juga harus diberikan seperti makanan lah, nutrisinya ke mata segala apa. Jadi seluruhnya akan dikerjakan, ya. Nanti Bapak masukin nomornya. Saya sangat setuju untuk total improvement-nya karena saya sampai hari ini kalau baca dan sebagainya no problem tanpa kacamata, hanya cuma itu tadi di Pulupia. Persoalannya saya cuma bertanya kalau kita paida kepala dan sebagainya itu kan ketemunya dengan tempurung otak, ada tulangnya. Tapi kalau mata ini kan ada kemungkinan kita itu menyentuh bola mata, itu saja yang saya agak sangsi. Tapi saya sangat setuju dari ujung kaki sampai ubun-ubun harus kita paida. Pak, mata juga punya tulang pelindung, Pak. Begitu, jadi Bapak nggak usah takut, ya. Mata juga ada kelopak buat nutup. Kalau Bapak lagi matanya ditutup,
Nah, Bapak bisa paita gitu kan. Baik, Jadi, terima kasih. kalau kita terlalu khawatir, kita juga cuma melongok doang, nggak usah ngerjain apa-apa ya. Nah, itu Terima nanti kasih. kita coba Oke, thank you so dulu. much. Dicoba Thank you so dulu much. ya. Thank you so much. Dr. Sally dengan Irene dari Bandung. Saya mau tanya itu tulang belikat belakang sebelah kiri, itu harusnya paitanya bagaimana ya Bu ya? Kalau ditanya Mr. Shaw pasti jawabannya apa? Forget all the disease name. Ya kan? Karena apa? Kalau kita sebutin belikat di belakang, artinya ada sesuatu yang nggak benar kan? Misalnya di tulangnya, apa di mana. Tapi kan kita mesti tahu juga bagaimana kita mau ngerjain. Kalau kita sendiri misalnya aja nggak ngerjain paitalagin. Kalau kita ngerjain paitalagin setiap hari, dengan sendirinya di belakang tuh ada tulang belikat yang kayak kipas. Itu juga akan nggak bergerak, ototnya juga jadi kaku. Atau juga bisa jadi penimbunan lemak atau segala. Lebih baik sekarang kerjakan dulu lacingnya. Bayangin kalau lacing itu menarik dekat belikatnya itu akan berasa sekali. Terus lakukan juga yang kata kalau tidurnya telentang, lihat kepalanya dikebelakangin, dijatuhin ke depan, ya kan? Jatuhin ke depan, itu juga narik dari belakangnya belikat. Coba kerjain dulu lacing dan juga paitanya, racunnya dikeluarin. Dengan adanya racunnya dikeluarin, dengan sendirinya si otot-otot meridiannya juga akan memberikan jalan. Jadi belikat juga akan baik. Saya sendiri lihat ya, kalau orang belikatnya belakangnya sakit itu mungkin 20 menit langsung kok bisa hilang sakitnya. Tapi saya nggak jamin kalau dia nggak kerjakan saban hari. Kerjakan dulu deh. Ya, nanti kasih laporan ya, lacing dengan cara-cara yang barusan dikasih. Iya, Dr. Sally, saya waktu pertama kali kira-kira 5 hari saya ikut paita ya, selalu saya kepala sampai itu. Memang tadinya kepala suka berdenyut sedikit, terus agak pening, itu langsung hilang dok. Jadi saya merasa sangat bagus ya dok. Terus lacin itu saya punya mejanya. Karena saya waktu itu beli ya waktu seminar kemarin dulu. Saya juga punya slapper itu alatnya. Apakah saya pukul-pukul ke punggung gitu boleh nggak dok? Boleh, pasti boleh. Saya sih bilang gini, kalau Ibu Irene di rumah ada pembantu, ya, pembantu misalnya dia nolongin, setiap hari itu pembantu mesti ada di tempat Ibu, dan Ibu tengkurap, Ibu dipaita belakangnya sampai nanti dia punya itu. Jadi setiap hari kalau Ibu udah selesai lacing sendiri, tapi kan nggak bisa ngerjain sendiri yang di belakang, pakai itu pembantu. Bilang sama dia, kamu kerjain 30 menit, mula-mula jangan 30 lah, 20 menit dulu di belakangnya di paita. Nanti kalau udah 30 menit, nanti lihat hasilnya. Nanti kasih laporan ya Ibu Irene. Iya, yang di paita belakang sebelah mana ya dokter? Di belakang kan Ibu kan dari atas ini, kalau ini belikat, ya kan, yang sakit belah mana? Sebetulnya semuanya keseluruhannya, ya. Dari atas ke bawah itu disekip. Kan ada spine, spine-nya kan begini, kan tulang belakang. Nah, itu tulang belakang tuh samping-sampingnya terus ya, karena itu keluarnya saraf kan di situ. Nah, kalau Ibu ngerasain, coba kamu hari ini 20 menit kamu di sebelah yang di sini, yang sakit, terus besok kamu balik lagi ya, dari ambil di sini lagi. Jadi terus dikerjakan. Saya sendiri pernah ke Beijing tuh cuma dikerjain cuma dari atas pinggul sampai ke kerjain, karena sakitnya bukan main kaki saya, dengkulnya. Nah itu juga maksudnya kita bisa lakuin, dan akhirnya sampai sekarang saya nggak sakit lagi ya. Selain itu kerjain sama ya dok, kalau saya lacin kan kaki saya yang ke arah lantai itu nggak nyampe karena mejanya tinggi, itu nggak apa-apa dok. Saya bilang kakinya itu kan dikasih beban, mulainnya sekilo, ya kan? Kakinya kan dikasih beban dong. Yang saya kasih beban yang ke atas itu dok, yang naik ke itu atas, bukan. Nanti lama-lama bisa 5 kilo kok. Itu juga saya ini ya. Jadi lajin bisa telapaknya bisa gini. Yang bawah mulai dari sekilo, taruhin aja aqua, ya kan? Dikasihin di tas kantong plastik gitu. Bisa juga, atau dikasih beban dibungkus gitu kan. Nah, itu lihat aja yang saya kirim kemarin, yang Pak Kamto dia kerjain sendiri pakai segala macam beras lah apalah gitu, dibebanin. Kita nggak peduli
sampai di lantainya apa enggak, jangan dipikirin. Pokoknya kasih beban biar dia lurus. Jadi ketarik. Jadi yang dikasih beban itu, saya kan punya alatnya satu tuh, bebannya nggak tahu 2 kilo apa berapa, itu cuma satu. Jadi atas aja atau lebih baik kaki bawah ya Bu ya? Boleh dua-duanya. Makanya kalau yang nggak ada, pakai aja bebannya, pakai beras lah 1 kilo, taruhin di situ. Apa itu kan bisa diakalin. Jadi kalau memang mau beli ya kita beli lagi. Pakai kaos kaki aja, pakai kaos kaki, kasih beban. Kaos kaki kan bisa 2 begini kan, kiri kanan. Sini diikat, terus di sini dikasih batu atau apa gitu, jadi 2 bisa, terus diikat begitu. Jadi lebih murah gitu, pakai akal gitu. Pak, itu pertanyaan saya mengenai lutut kiri saya. Sudah berapa tahun ini, memang saya kuat exercise benar, tapi belakangan ini kurang gara-gara itu. Nggak sama sekali, nggak bisa sakit sekali kalau dilipat, kayak dilipat, terus kalau mau sujud sholat, jadi saya terpaksa duduk sholatnya. Sedangkan saya sebenarnya sangat agile ya bahasa Inggrisnya. Tapi ini lutut karena ada suatu kecelakaan dulu. Sekarang ini mungkin akibatnya begitu sakit ya. Gimana? Jadi saya kan bilang gini, di lutut itu kalau kita udah tua, udah pasti yang namanya segala jeli di dalam hilang, yang namanya tulang rawannya hilang, yang segala macamnya hilang. Tapi kalau ada trauma dulunya pernah kecelakaan, jadi membuat itu juga jadi sekarang kalau kita udah ada umur, dia keluar sakitnya. Sekarang kalau memang lutut itu sakit, saya juga pernah ngalamin sih sampai dari lutut tuh sampai ke bawah nggak bisa jalan sama sekali, mesti pakai tongkat. Dan itu juga pakai beras kencur udah, pakai koyo udah, pakai segala macam saya pakai. Tapi yang penting tuh ya kita akan memperkuat dinding atau jadi kalau lutut, sekitarnya lutut tuh otot, semua kita lenturkan supaya dia bisa membantu dia punya lutut bisa bergerak dengan baik. Itu yang perlu. Jadi dijemur juga bisa, ya kan? Juga misalnya lututnya itu diberikan lacing. Nah, lacingnya tuh ada yang spesial lutut tuh bisa. Yang kata nanti duduk di pinggir, nanti dikasih beban gitu-gitu. Itu pelan-pelan, Ibu bisa pelan-pelan. Ya, karena kita tahu umurnya kan udah di atas 60, udah pasti ada aja deh. Nah, nanti kalau udah latihannya malah dengan lutut disuruh jalan. Jadi maksudnya dengan lutut diperkuat tuh otot-otot sampingnya supaya kita bisa mulai jalan. Jalan dengan lutut. Nah, itu ada. Jalan. Ya. Itu latihan juga, salah satu latihan buat lututnya. Berapa banyak tuh sehari? Kan saya kan udah bilang, lebih banyak itu akan lebih baik. Ibu Irawati ini nggak bisa nekuk itu karena terutama kalau menurut saya itu ototnya sudah kaku. Saya ada pengalaman pada waktu tahun 2013 itu ada teman yang umurnya 81 tahun datang ke rumah, kedua kakinya itu hampir tidak bisa nekuk. Kalau jalan kaki itu seperti robot. Waktu Ibu Irawati sudah punya mejanya atau belum? Belum, saya latihan sendiri memang sering. Nah, latihan pertama kali datang ke rumah saya, ini orang ini yang umur 81 tahun itu, kedua kakinya itu boleh dikata hampir tidak bisa nekuk. Jadi jalan pun seperti robot karena otot-ototnya sudah sedemikian kakunya. Jadi latihan di meja lajin itu saya angkat kakinya sedikit-sedikit. Kalau dia sakit, saya berhenti. Saya naikin sedikit-sedikit, setelah paling cuma 2 menit sudah nggak tahan. Berhenti 2 menit, dia merasa sakit. Saya bilang pusing apa segala macam, dia istirahat. Tapi dia bilang rasanya lebih enak. Dia beli mejanya, lalu latihan di rumah sendiri. Dalam waktu 6 bulan sudah bisa jongkok dan sudah bisa lari. Jadi yang perlu kalau menurut saya, Ibu Ira latihan lajing perlahan-lahan. Mulai dengan sekuatnya. Kalau nggak bisa kakinya lurus ke atas, nggak apa-apa. Bengkok pun nggak apa-apa. Pak Hanafi, maaf interupsi. Kalau angkat kaki saya, mudah saya angkat, saya berdiri di kepala juga bisa. Dalam hal itu bisa. Lurus itu nggak persoalan karena memang saya sebenarnya
biasa latihan. Tetapi yang nggak bisa latihan kalau semua bengkok yang kiri ini. Tapi kalau lurus dua-dua itu nggak apa-apa, 1-2. Jangan dua-duanya, justru Enggak. satu harus ke bawah, Ya. satu harus ke Ya. atas, ganti-ganti. Kalau dua-duanya ke atas itu stretchingnya kurang. Kurang ya. Ya. Benar. Saya ngerti. Memang saya juga orang sport sih. Jadi saya mau lagi ini kembali normal. Aduh nggak bisa dong begini terus. Mau Ya, muda lagi. apa? Mau muda lagi. Oh iya dong. Siapa yang mau tua? Nah, lalu di samping lacing juga diperlukan paita di belakang lutut dan di sekitar lutut. Itu sering-sering. Itu mesti kuat-kuat ya. Ya. Boleh saya tambahkan nggak Pak Hanafi? Ya, Bu silakan. Sally? Ya, saya sih Philip Santoso, Bu. Saya sih ikut workshop juga. Nah, selama ini saya 3 tahun yang lalu saya pernah paita bapaknya security di bengkel saya lah, bengkel saya itu dia kan bapaknya nggak bisa sholat katanya. Saya bilang udah panggil aja datang, saya bilang panggil datang, saya tepok di belakang lutut setengah jam, dia kurang lebih memang sih setengah jam, sahnya banyak yang keluar dan dia bisa jongkok. Tadi ingat jongkoknya 90 derajat, Iya. tapi saya sampai ke bawah. Iya. Nah, saya sih ini sih umum, Bu. Nah, memang karena pandemi ini agak repot. Kalau tidak, saya sih biasanya juga kasih seminar di hotel atau di gereja dengan Bu Sally, Bu Mehwa. Jadi memang seperti itu. Nah, kalau memang mau belajar, Bu ya, saya bisa ajarin atau datang saya bisa praktekin dengan catatan dibawa bebas ini ya, di swab test ya. Saya juga ngeri kondisi ini, ketemu orang ngeri saya. Iya memang. Nah, itu bawa aja, siapa yang mau belajar saya ajarin. Cara tepoknya jadi saya hanya praktekkan hanya cuma 20 menit. Habis itu diterusin sama keluarga. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi memang saya tambahkan lagi ya. Itu di kompleks saya dulu sekitar 2 tahun yang lalu itu ada bapak-bapak lah ya, umur 78. Dia bilang, "Pak, saya nggak bisa sisir di kepala dia." Nggak bisa pegang sisir di kepala dia, nggak bisa sampai segini aja. Terus dianjurkan, ada yang udah berobat kemana? Ya saya berobat itu karena disuruh berenang saja. Sudah 4 tahun berenang, nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya saya bilang sini, datang aja ke rumah saya di kompleks sih. Saya tepok tangannya sebelah lengan dalam. 20 menit, sekitar 20-30 menit. Bukan lagi bisa nyisir, tapi tangan udah sampai segini. Melebihi. Jadi bukan hanya nyisir aja. Tiba-tiba dia merasa, ini tadi benjolan saya kemana ya katanya? Benjolan di lengan dia. Hilang. Itulah yang disebut she block-nya itu. Hilang. Si yang keblok. Memang harusnya Paida Lajin saya sih mengakui itu udah. Iya, dengan mengenal Paida Lajin saya mengerti Tuhan itu sudah menciptakan manusia sebegitu canggihnya itu. Saya setuju dengan Dr. Willy tadi itu. Sebegitu canggihnya itu ternyata kita bisa healing sendiri. Ya itu saya percaya. Kalau tahu teknik-teknik Paida itu. Dan saya pakai tongkat dan saya mau jalan biasa sebagai orang normal kembali. Tinggal 2 lagi pertanyaan dari Ibu Eni dan Ibu ini. Jadi maksudnya yang bisa dikerjakan di chat, ambil di chat. Terima kasih banyak ya semuanya. Ya, terima kasih Bu Irawati. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Salim. Silahkan. Ya, selamat sore Pak Hanafi, Dr. Sally. Ini saya mau nanya Pak, istri saya ini kan dia sakit di belakang kakinya tuh. Saya pukulin, saya paita gitu, tapi dia nggak mau keluar itu yang biasanya kan ada teman kalau saya bantuin itu keluar dia benjol-benjol gitu. Saya nggak ngerti kenapa itu dok. Nggak mau keluar. Dia nggak keluar. Biasanya kan keluar tuh benjol-benjol biru apa. Ini nggak ada. Saya juga bingung. Hanafi jawab. Ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinannya karena tepuknya kurang keras. Yang kedua, memang sudah tidak ada racun di situ, tidak terblok. Jadi jangan dipikirkan bahwa harus keluar benjol-benjol. Enggak selalu harus benjol-benjol. Tapi masih merasa sakit dia Pak. Ya, kalau sakit terus saja ditepuk dulu biar lebih lama. Mungkin kurang lama mungkin ya Pak ya. Ya, kemungkinan kurang lama. Ya, juga bukan cuma satu tempat aja Pak Edi yang ditepuk. Iya. Dari kepala ditepuk semua ke bawah sampai ke kaki. Saya mulai dari punggung terus sampai ke pinggang, sampai ke panggul, di pantat, terus sampai ke bawah sampai ke kaki. Sampai ke kaki, punggung kakinya pun saya tepukin. Ada yang keluar biru-birunya enggak? Belum keluar Pak. Nggak tahu apa. Kurang keras Pak, kurang lama. Kalau lihat begini kurang keras dan kurang lama. Memang juga sama sekali nggak keluar terus-terusan. Kita lihat keadaannya. Lemah nggak orangnya? Kalau keadaannya orangnya sehat, itu masih bisa dikata di dalam tuh sehat. Tapi kalau kita lihat, kok ini udah nggak mah lagi gitu. Nah itu artinya di dalamnya tuh nggak kuat.
Kalau Jadi bilang kalau tepuk-tepuk itu kita mulai kalau dia sudah merasa sakit, kita kurangi pukulannya, tenaganya. Tapi di satu tempat itu paling sedikit harus 5 menit. Jangan 1 menit sudah pindah gitu. Enggak, saya antara 5 sampai 10 menit, Pak. Itu bagus, tapi kurang keras. Kurang keras. Setelah memang 1 menit pelan dulu, makin lama makin keras pukulnya. Jadi mulai pelan dulu, nanti kalau lama-lama makin keras. Kalau sudah misalnya 1 menit pukulnya di lebih keras, sakitnya juga akan berkurang. Nanti saya coba kata, Pak. Iya. Terima kasih ya, Pak. Kembali. Yuk, Ibu Eni. Ya, selamat sore Bu, selamat sore Pak. Mengenai itu retina, katanya kalau floaters itu di retinanya ya. Itu berarti nggak apa? Floaters. Oh, floaters. Jadi ada gini, bukannya di retina, di dalam mata itu ada cairan mata. Cairan mata tuh kadang-kadang suka ada yang liwat kayak jalan lah apa gitu. Itu namanya floaters. Jadi ada ada benda asing yang jalan. Nah, itu Willy yang terangin karena dia mata barusan dioperasi. Yulianta, si Willy yang terangin tuh. Boleh atau enggak, Bu? Boleh, malah nanti. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, karena pukulan juga jangan keras-keras di mata cukup. Kalau tanda ada sekelebatan warna hitam atau apa, itu tanda ada sesuatu yang enggak beres di retina. Tapi ya, kalau menurut saya sih dengan retina kalau udah ada tanda itu mesti periksa dokter semua. Jangan sampai ada yang lepas, itu bahaya sekali. Mesti di laser cepet-cepet. Kalau diteruskan tidak diladenin, lama-lama lepas seluruhnya bisa jadi buta. Jadi kalau gitu jangan dipaita. Pergi periksa dulu di dokter mata. Iya, udah periksa ke dokter. Ya kalau dibilang tidak ada apa-apa, boleh diteruskan latihannya. Oh gitu. Dan jangan masih ada item-itemnya yang jalan-jalan lari-lari gitu. Oh, berarti ada sesuatu masih belum beres. Jadi kalau boleh paita lembut dan juga boleh kayak tadi Danang juga bilang kan, dia lebih sering dia paitain mata. Kayak saya nggak mau dioperasi, takut sama katarak, takut sama apa. Jadi setiap hari saya kerjain gini. Ini kan artinya kan kita paita lembut dan mata tuh tutup. Nggak mungkin juga kena bola matanya. Karena mata itu dilindungi oleh dia punya tulang. Nah, ikutin nanti ada video dari Dr. Welly yang tentang gimana paita mata mulainya. Ada ya, Ibu? Ya. Jadi meskipun udah operasi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah, makasih ya Bu, makasih. Jadi gitu aja mungkin buat hari ini ya, buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau yang masih ada pertanyaan bisa tanya di grup. Jadi nanti bisa dijawab bareng-bareng oleh Dr. Sally, Pak Hanafi, Bu Nancy atau Dr. Willy. Karena kalau ditanyain di sini semua juga kayaknya nggak akan habis-habis pertanyaan. Dan tidak lupa kita juga disclaimer juga bahwa Paidalagin ini bukan metode pengobatan medis ya dok ya. Ya. Kalau terjadi healing crisis atau apa ya itu salah satu yang perlu diantisipasi lah. Jangan jadi kaget atau apa gitu. Sebaiknya selalu dikonsultasikan dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu melakukannya gitu. Dari Pak Hanafi dan yang lain-lain apakah ada tambahan? Nggak ada dari saya. Hanya yaitu kalau ada yang mengalami healing crisis itu jangan lupa untuk ditepuk siku bagian dalam dan pergelangan tangan. Saya kira hanya itu aja. Dari saya bilang ini terima kasih kepada semua hadirin yang datang, juga dari Peter Ong dari Kuala Lumpur ya ikut juga di sini. Terima kasih Pak Yulianta, terima kasih, dan juga Nancy yang bikinin slide, Dr. Welly dan Pak Hanaf. Jadi kita ketemu lagi 2 minggu lagi, kita akan bicarakan apa yang terbaik buat kita. Terima kasih. Kalau usulan bisa tulis di grup, WA grup ada. Saya lihat Peter Ong juga ada di grup, Mark juga ada. Ya. Yuk, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Hanafi, Dr. Welly, Yulianta, apalagi terima kasih banyak. Yuk. Nggak apa-apa dok. Yuk, semuanya makasih. Sampai ketemu 2 minggu lagi berarti ya.